Hai adik-adik KCC, apa kabarnya? Wow, semuanya pasti sehat-sehat, baik-baik ya. Nah, hari ini Kak Mega ditemani oleh Kak Reno loh. Udah kenal belum dan Kak Reno yang ganteng? Oke ya. Nah, saatnya kita mau beribadah kepada Tuhan. Kita mau memuji, menyembah Tuhan. Oke, siap? Tapi sebelumnya kita doa dulu yuk. Tundukkan kepalanya, kita berdoa ya. Adik-adik yang luar biasa. Tuhan Yesus, terima kasih. Ini kami anak-anak KCC, anak-anak yang mengasihi Tuhan. Saatnya Tuhan kami mau beribadah kepada Tuhan, memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Juga kami mau mendengarkan cerita Alkitab. Juga nanti kami akan masuk dalam aplikasi Zoom. Berkati kami ya Tuhan, semua ibadah kami. Kami bersyukur Tuhan baik buat kami semua. Thank you Jesus, we love you. Haleluya. Amin. Yeay. Oke deh, biar semangat nih memuji Tuhannya. Yuk, bangkit berdiri. Siap-siap yuk. Oke, karena apa? Kita sangat senang banget. Kita adalah anak-anak Tuhan. Oke, gerak-gerak badannya ya. Happy ya. Happy ye. Aku senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam lagi yo. Happy ya. Happy ye. Aku senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin. Sekali lagi yo. Happy ya. Happy ye. Aku senang jadi anak Tuhan. Iya dong. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita, oh ya, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan lagi. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Lagi sayang yuk. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya tuh. Yuk yang rajin baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tumbuh, luar biasa. Pasti seneng semuanya baca Alkitab. Karena anak-anak KCC anak-anak yang luar biasa loh. Oke, yuk siap-siap. Saatnya kita mau menyembah Tuhan. Hari ini kita nanti akan dengarkan cerita bagaimana kita diajar untuk mengampuni. Karena apa? Karena kita sudah mendapatkan pengampunan dari Tuhan. Yuk, karena apa adik-adik? Karena kasih Tuhan itu luar biasa. Kasih mengajar kita untuk kita memaafkan, untuk kita mengampuni. Oke, yuk belajar nyanyinya ya. Belajar lagu ini pasti semuanya bisa. Yuk, siapkan hati. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati. Kasihmu
kasih-Mu Tuhan. Kita ulang lagi dari awal yuk. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajari kami kasih si Tuhan, ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ini kami Tuhan, kami bersyukur Tuhan sudah mengampuni kami. Kami berterima kasih karena kami punya Bapa yang baik, Yesus yang baik, yang mengasihi kami. Ajar kami ya Tuhan, supaya kami mau mengasihi orang, mau mengampuni orang lain dalam hidup kami. Karena Tuhan Yesus sudah mengasihi kami. Yuk kita angkat pujian ini lagi. Haleluya. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Haleluya, Tuhan Yesus mengasihi kita, amin. Yuk saatnya kita mau dengarkan cerita Alkitab. Siap-siap, masih tetap di sini ya adik-adik. Baru nanti setelah cerita Alkitab dari Kak Mega, baru kita masuk ke aplikasi Zoom. Amin. Tuhan berkati kita semua KCC. Bye. Hai adik-adik KCC, saatnya kita dengarkan cerita Alkitab ya. Tadi kita udah memuji menyembah Tuhan, saatnya kita mau dengar pelajaran kita hari ini. Nah hari ini Kak Mega mau bercerita tentang, dengar baik-baik loh, seru ceritanya, perumpamaan anak yang hilang. Wow, Kak Mega mau tanya dulu, siapa yang pernah hilang di sini? Ada? Oke deh, nah dengarkan baik-baik ceritanya. Nah hari ini Kak Mega gak bacain ya cerita di Alkitab. Nah firman Tuhannya itu di Lukas 15 ayat 11 sampai 32. Lukas 15 ayat 11 sampai 32 ceritanya perumpamaan tentang anak yang hilang. Oh iya Kak Mega mau nanya dulu nih, siapa yang sering say sorry?
Siapa yang sering meminta maaf? Misalnya melakukan kesalahan. Ada? Atau males meminta maaf? Ya, hari ini kita mau belajar cerita yang luar biasa. Bagaimana kita mendapatkan pengampunan, juga kita mau mengampuni. Seorang ayah mempunyai 2 orang anak laki-laki. Kita sebut namanya si sulung dan si bungsu. Suatu hari si bungsu datang ke ayahnya. Ayah, aku minta harta warisanku. Aku minta bagianku. Dia paksa adik-adik untuk meminta harta warisannya. Ya, akhirnya ayahnya membagi-bagikan kepada anak-anaknya. Si sulung dan si bungsu. Setelah si bungsu mendapatkan harta warisan bagian dari ayahnya, dia pergi adik-adik. Dia pergi ke negeri yang jauh. Dia pergi. Nah, di negeri yang jauh itu adik-adik karena dia lagi banyak uang, dia habiskan harta ayahnya. Dia hidup poya-poya, dia senang-senang, dia mabuk-mabukan karena dia udah laki-laki dewasa. Pokoknya dia habiskan deh semua harta ayahnya. Suatu ketika ternyata di negeri di mana dia pergi itu adik-adik terjadi bencana kelaparan. Ya, singkat cerita si bungsu juga karena uangnya dia poya-poyakan, uangnya juga habis. Dia juga kelaparan. Waduh, dia ingin makan tapi dia nggak punya uang. Akhirnya dia cari-cari pekerjaan untuk dapat uang supaya beli makanan. Akhirnya adik-adik dia mendapatkan pekerjaan. Tapi pekerjaannya gak enak banget. Tahu gak pekerjaannya apa adik-adik? Iya, dia disuruh menjaga babi-babi. Bahkan disuruh kasih makan babi-babi. Gak enak banget ya pekerjaannya si bungsu ini. Akhirnya saat dia memberi makan babi-babi, dia juga kelaparan. Dia sangat menderita. Dia mau makan itu makanan babi-babinya. Tapi yang punya gak boleh, melarang gak boleh dimakan. Waduh gimana nih, aku lapar banget. Nah ketika dia menderita, ketika dia lapar adik-adik, dia ingat kepada ayahnya. Aduh, di rumah ayahku banyak banget makanan. Enak-enak, kalau di rumah ayahku aku gak pernah kelaparan. Aku sih pergi meninggalkan ayahku. Aku sih pergi lari dari ayahku. Dia menyadari keadaannya. Dia sadar bahwa dia sudah menjadi anak yang hilang. Karena dia pergi meninggalkan rumahnya. Dia pergi meninggalkan ayahnya. Dia ingat adik-adik waktu dia menderita. Apalagi lapar banget. Dia ingat kepada ayahnya. Di rumah ayahnya banyak banget makanan. Enak-enak lagi. Bahkan ayahnya juga banyak pembantu-pembantunya. Karena ayahnya orang kaya. Akhirnya setelah dia menyadari keadaannya, dia menderita. Dia bilang begini, udah deh aku mau pulang aja. Aku mau pulang kembali ke rumah ayah. Aku di sini menderita banget. Aku udah berdosa terhadap Tuhan, terhadap sorga, juga terhadap ayah. Aku mau pulang aja. Dia siap-siap mau pulang adik-adik. Karena dia udah menyadari keadaannya. Ternyata adik-adik selama ini ayahnya yang baik hati itu, ayahnya yang mengasihi dia itu menunggu-nunggu. Duh di mana nih ya si bungsu? Dia udah lama gak pulang. Aduh kemana ya anakku yang bungsu itu? Bagaimana ya keadaannya? Ayahnya selalu memikirkannya. Bahkan menunggu-nunggu kepulangannya. Singkat cerita, dari kejauhan ayahnya melihat, hei kayaknya ada seseorang yang datang itu. Bener adik-adik, si bungsu pulang. Waktu ayahnya melihat dari jauh, ayahnya langsung berlari mendapatkannya. Langsung memeluk si bungsu ini dan menciumnya. Padahal si bungsu itu kotor, dekil, bau. Kemudian si bungsu menangis karena dia udah menyadari keadaannya. Ayah, maafkan aku ya. Maafin aku ya ayah, aku telah berdosa.
terhadap Tuhan, juga terhadap ayah. Aku pergi, aku menghilang, aku lari dari ayah. Sekarang aku pulang ayah, maafin aku ya. Tahu nggak adik-adik, ayahnya luar biasa. Ayahnya baik, ayahnya nggak menghukum dia. Ayahnya memeluk. Artinya apa adik-adik? Ayahnya menerima dia kembali. Karena apa? Ayahnya sangat mengasihi dia. Akhirnya ayahnya membawanya ke rumah. Kemudian ayahnya bilang kepada pembantu-pembantunya, ayo siapin pakaian yang bagus, pakaian yang indah. Siapin sepatu yang bagus, tali pinggang, terus kasihin cincin. Artinya apa adik-adik? Ayahnya menerima kembali. Ayahnya nggak mau ingat-ingat kesalahan anaknya, dosa anaknya. Karena apa? Ayahnya sayang banget. Akhirnya anaknya ini diterima ayahnya, anaknya pun senang, si bungsu senang karena diterima ayahnya. Kemudian ayahnya juga bilang, hei pembantu-pembantuku, ayo potong tuh lembu yang tambun, kita mau bersukaria, kita mau berpesta. Anak bungsuku yang hilang udah pulang, anak bungsuku yang terhilang udah kembali, dia udah sadar akan dosanya. Yuk kita senang-senang, kita bersukacita. Nah, itulah adik-adik, begitulah Bapa kita di surga, Tuhan Yesus kita. Kalau kita melakukan dosa, kalau kita terhilang, saat kita sadar, minta ampun, Bapa kita di surga mengampuni. Sama seperti kita, misalnya kita melakukan kesalahan kepada mama papa, kita bohong sama mama papa gak nurut. Saat kita bilang, ma, pa, maafin aku ya, pasti mama mau memaafkan atau mengampuni kita. Dan kalau juga ada orang yang nakal-nakal sama kita, jahatin kita, dia sadar, dia minta ampun, kita juga harus mau mengampuni. Nah adik-adik, pelajaran hari ini tentang perumpamaan anak yang hilang, kita diajar Tuhan. Tuhan udah mengampuni kita. Makanya kita juga harus mau mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Akhirnya mereka bersukaria, si bungsu yang hilang udah kembali karena dia sadar akan dosanya. Amin adik-adik, Tuhan baik ya. Oke deh, hari ini ada ayat hafalannya loh, jangan lupa ya. Nanti dihafal, kami mau kasih tahu ayat hafalannya. Matius 6 ayat 14. Matius 6 ayat 14, jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, maka Bapamu yang di surga juga akan mengampuni kamu. Jadi kita diajar untuk saling mengampuni. Amin. Oke, yuk kita dudukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur untuk cerita hari ini. Ampuni kami kalau kami pernah melakukan kesalahan kepada orang lain, kepada mama papa, kakak adik, terlebih kepada Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan sudah mengampuni kami, dan Tuhan juga mengajar kami untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk cerita hari ini. Berkati kami semua anak Sisi dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.